Kali ini kita akan belajar tentang tipe-tipe shells yang bisa kalian jalankan di target kalian. Oke, kita langsung aja ke perkenalan. Jadi shells ini seperti yang sudah pernah kita gunakan di room-room sebelumnya, itu kita gunakan untuk mengendalikan ya sistem target kita dari jarak jauh. Nah, di room ini kita akan mengenal beberapa tipe shells, peruntukannya untuk apa, dan bisa disesuaikan dengan tujuan kalian ingin menjalankan kode apa atau fungsi apa ya di target kalian. Oke, jadi ada beberapa objektif atau tujuan pembelajaran kita ya di room ini. Memahami sales di offensive security, ini terutama yang mau mendalami tentang offensive atau sebagai penyerang ya. Kita bisa belajar tentang setup dan penggunaan reverse dan bind shell dan mendeploy web shells. Apa itu reverse shells, bind shells, dan web shells, itu nanti akan kita pelajari. Dan ini room prerequisitesnya semuanya ada di channel saya ya. Bagi kalian yang belum mempelajari hal-hal ini, room-room ini tolong dipelajari dulu ya tentang jaringan, keamanan web, command line, dan bahasa-bahasa dasar PHP, Bash, dan Python, dan sebagainya ya. Ini sudah dibahas di video-video sebelumnya, kalian bisa tonton dulu, seperti itu. Nah, kita kan sebelum-sebelumnya menggunakan Metasploit ya. Kita gunakan modul-modul di Metasploit dan payload-payloadnya ya, untuk menjalankan reverse shells, atau interpreter, dan sebagainya ya, jenis-jenis shells yang bisa kita jalankan di target. Nah, untuk saat ini, kita akan belajar jika kita tidak menggunakan Metasploit ya, kita ingin menjalankan shells khusus sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita di sini akan menggunakan sistem Linux. Oke, langsung aja dimulai mesinnya dan akan terbuka ya. Di sini kita bisa buka di tab baru aja biar lebih enak kelihatannya. View info screen dan kita exit split view di sini. Oke, kita langsung aja complete dan masuk ke task kedua ya. Oke, ini kita tunggu. Kita lanjut ke task kedua yaitu overview untuk shell. Apa itu shell? Jadi shells itu adalah software yang memungkinkan kita user untuk berinteraksi dengan operating system kita. Ini bisa dalam bentuk graphical interface ya, seperti yang kalian ketahui graphical interface itu apa, tapi ini biasanya dalam command line interface atau CLI ya. Nah, jadi shells ini memungkinkan kita untuk ngapain aja. Itu yang pertama ada remote system control, jadi kita bisa mengontrol sistemnya dari jarak jauh. Privilege escalation, jadi misalnya kita masuk atau menghack dan user biasa ya, akun user biasa, kita pengen naikin hak kita atau kemampuan kita untuk memodifikasi si sistem tersebut, jadi kita ingin ke root atau ke admin dan sebagainya, itu bisa dengan privilege escalation ya. Lalu ada data exfiltration atau pengambilan data ya, mungkin ada data sensitif yang ingin diambil. Persistence dan maintenance access, jadi kita bisa mempertahankan akses kita ke mesin tersebut dengan membuat sebuah backdoor ya, backdoor software yang bisa membuat kita masuk kapan aja kita mau. Dan kita bisa melakukan post exploitation activities ya, seperti yang sudah kita lakukan di room-room sebelumnya, seperti menjalankan malware, membuat akun tersembunyi ya, dan mendelete beberapa informasi mungkin jika kalian ingin. Kita juga bisa mengakses sistem lain di jaringan. Jadi kita bisa pivoting ya, jadi kita bisa pindah-pindah dalam jaringannya atau kita bisa escalation. Oke, kita langsung jawab aja pertanyaannya, apa command line interface yang memungkinkan user untuk berinteraksi dengan operating system. Itu tadi ya di awal banget, itu adalah shell yang sedang kita pelajari saat ini. Proses apa yang melibatkan menggunakan sistem yang dikompromise sebagai launching pad untuk menyerang mesin lain di jaringan. Nah, ini tadi ya, kita bisa berpindah di jaringan yang sama ya, misalnya ke komputer lain atau ke divisi lain seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, itu adalah pivoting ya, jadi berpindah, itu adalah pivoting. Oke, apa yang biasanya penyerang lakukan setelah mendapatkan akses shells untuk menaikkan hak mereka? Itu tadi ya, ada privilege escalation ini. Jadi mereka bisa naik ke akun root atau akun admin agar mereka lebih leluasa ya memodifikasi si target mereka. Oke, kita lanjut ke tugas ketiga yaitu reverse shell. Kita lihat dulu. Oke, mesinnya sudah jalan ya. Di reverse shells. Reverse shells itu biasa juga disebut dengan connect back shells. Ini adalah teknik yang populer ya untuk kita mendapatkan akses ke sistem target kita. Jadi ini dibuat koneksinya dari target kita ke mesin kita gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tanpa reverse shells nih, kita kan sebagai penyerang ingin melakukan koneksi ke target kita. Nah, nanti bisa dihalau dengan firewall. Jadi kan kalau misalkan ada dari luar jaringan pengen jalin koneksi ke jaringan, kan itu mencurigakan ya buat firewallnya, jadi bisa diblok. Tapi jika dalam jaringan ingin keluar, kan itu biasa ya, aktivitas biasa mungkin di dalam jaringan ingin mengakses internet dan sebagainya, dan kelihatannya kan tidak mencurigakan karena aktivitasnya itu diinisiasi atau dimulai oleh komputer yang ada di dalam jaringan, jadi keluar. Jadi nanti firewall bisa mengizinkan untuk koneksinya antara si target mesin dengan kita. Tapi kita harus bisa membuat mereka atau target kita itu menjalankan shell dan membuat koneksi ke kita, permintaan koneksi ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya. Nah, untuk kita mendapatkan koneksinya, kita harus menjalankan netcat ya, netcat listener. Jadi nanti yang akan
siap sedia menerima koneksinya ya yang akan mendengarkan. Nah, sintaksnya bisa kalian lakukan seperti ini ya. NC, L, V, NP, lalu nomor port yang kalian inginkan. L itu untuk mendengarkan, V itu untuk verbose ya, seperti biasa memperlihatkan detailnya, detail si koneksinya nanti. N itu sistem numerik ya, seperti yang pernah dipelajari di room DNS atau apa ya, pokoknya sudah pernah kita pelajari di room sebelumnya. Itu untuk mencegah DNS lookup ya, jadi nanti kelihatan kita koneksinya itu ke IP address mana gitu, jangan namanya ya. Kalau misalkan nama kan bisa instagram.com atau trafficme.com dan sebagainya ya, itu namanya, si nama domainnya, tapi kita pengen si IP addressnya gitu, jadi dalam numerik. Dan P itu untuk menspesifikan kita pengen pakai port mana, dan di sini spesifikan untuk menggunakan port 443. Nah, biasanya pentester itu menggunakan port-port yang sudah diketahui lah ya, seperti port-port ini, agar tidak mencurigakan karena sudah biasa ya koneksi melalui port-port ini. Nah, untuk mendapatkan akses reverse shells-nya, kalian harus membuat target mesin kalian itu menjalankan kode seperti ini. Nah, ini mungkin agak kelihatan pusing, tapi jangan khawatir, saya akan breakdown sedikit ya untuk si kodenya. Nah, di sini ada ini dulu, saya pengen bahas ini dulu. Make Vivo, artinya kan first in first out, itu pengen bikin pipe file. Apa itu pipe file? Jadi pipe file ini adalah file yang menjadi penengah ya, atau menjadi penghubung antara dua proses. Jadi setelah proses ini, hasilnya itu di output ke file ini, ditulis ke file ini, lalu disimpan dalam memori sementara. Nanti si proses ini akan membaca si isi dari pipe filenya. Setelah dibaca, si pipe filenya akan menghapus ya isinya. Jadi setelah dibaca, dijalankan di proses lain, itu isinya akan dikosongkan. Seperti itu ya fungsinya pipe file. Jadi untuk Make Vivo ini akan membuat pipe file ya di directory temporary ini, namanya F, dan sebelum dibikin itu kan buat jaga-jaga apakah ada file bernama ini ya yang sama. Jadi sebelumnya digunakan perintah ini untuk meremove gitu, jaga-jaga apabila ada nama file yang sama kan. Jika ada nama file yang sama kan, jadi tidak bisa berjalan ya si perintah ini. Jadi sebelumnya gunakan perintah remove dulu, seperti itu ya. Setelah ada pipe filenya, itu kita bisa add atau tampilkan ya, concatenate si isi pipe filenya, lalu di pipe ya ke shell ya, shell interface. Nah, untuk angka 21 ini nanti juga ke depannya kalian akan menemukan ya 0, 1, dan 2. Nah, ini ya, jadi ini adalah kode angka-angka yang dimaksud dalam perintah-perintah nanti yang akan kita pelajari, termasuk tadi perintah yang ini nih. Ini ada angka 2, 1, dan sebagainya, maksudnya ini ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian temukan angka 0, itu berarti standar input. Jadi inputnya dari mana? Ya, misalkan ini perintah, itu inputnya dari keyboard kita. Misalkan itu berarti keyboard kita ada standar inputnya itu dari keyboard kita asalnya. Dan standar output itu yang pertama ya, atau angka 1, simbolnya itu adalah standar output. Hasilnya seperti apa. Dan untuk angka 2 itu standar error. Jika error, itu ditampilkannya kemana? Itu ke monitor ya. Sama ini standard output, dan standard error ditampilkannya ke mesinnya sama. Dan konteksnya kalau misalkan kita menggunakan reverse shells, kita pengen si standard outputnya dan standard errornya itu ditampilkan di mesinnya kita atau di monitornya kita, komputer kita, bukan di komputer target kita gitu. Kita menjalankan perintahnya di mesin target kita, tapi hasilnya pengen ditampilkan di mesinnya kita, seperti itu ya. Oke, nah jadi ini kita akan masukkan, jika ada yang error kita redirect ya, kita direct nih yang tanda panah ke kanan, kita masukkan sama seperti ke standar input, sama seperti ke standar outputnya gitu. Kita pipe lagi ke NC atau netcat. Nah, ini akan membuat koneksi ya. Jadi nah, perintah ini netcat, attacker IP, dan attacker port itu akan membuat koneksi gitu. Jadi yang membuat koneksi si target mesinnya nanti akan meminta atau menjalin koneksi ke mesinnya kita, dimana kita kan di komputer kita sudah menjalankan netcat dan mendengarkannya, listener yang siap menerima koneksi gitu. Ini di redirect lagi ke si pipe filenya lagi. Jadi ini adalah siklus ya, dalam bentuk siklus. Nah, jadi setelah di output ke sini, ini kan outputnya nanti ke sini ya. Arahnya kan ini cat dihasilkan terus ke sini ke komputernya kita. Setelah di komputernya kita masukkan perintah di komputernya kita dan akan dimasukkan kembali ke si file pipe-nya yang nanti akan dijalankan lagi, di cat lagi di komputer target kita. Jadi gitu bentuknya siklus gitu ya. Nah, misalkan bagaimana dengan awal-awalnya kan, kalau misalkan ini dijalankan kan awal-awal cat ini itu kan kosong ya si pipe filenya. Apa yang akan ditampilkan, bagaimana akan berjalan si perintahnya. Nah, jadi perintahnya ini semua itu berjalan secara paralel katanya. Jadi ini bisa langsung dieksekusi, dan walaupun si pipe file ini belum ada isinya, kita bisa menampilkan di komputernya kita gitu. Dan kita bisa menginput perintah pertama kita, dan nanti si outputnya akan dimasukkan ke cat dan sebagainya, nanti akan berjalan sesuai siklus. Nanti juga di perintah-perintah selanjutnya itu seperti itu ya. Jadi akan membuat pipe file,
lalu ini ya, membuat file, lalu membuat shell-nya, lalu akan membuat koneksinya, lalu akan di loop, akan dibuat looping. Jadi outputnya akan ke kita input lagi perintah, outputnya ke kita input lagi gitu. Jadi kita bisa mengontrol si target mesinnya. Kita input, outputnya ke kita input lagi, outputnya ke kita gitu ya. Jadi akan berjalan secara loop. Oke? Nah ini ketika kita menerima si shells-nya. Nih, kita kan telah menjalankan netcat ya yang mendengarkan. Nah ini ketika kita mendapatkan koneksinya. Jadi kalian lihat di sini target at Rahekmi. Tadinya kan attacker. Ini komputer kita, attacker at Kelly, dan ini komputer si targetnya, target at Rahekmi. Oke? Kita jawab pertanyaannya ya. Tipe shells apa yang memungkinkan penyerang untuk mengeksekusi perintah secara jarak jauh setelah target membuat koneksi ya? Itu adalah tadi ya reverse shells. Gimana nih nulisnya? Reverse shell. Oke, betul ya. Terus apa yang umumnya digunakan untuk meng-setup pendengar ya yang akan menerima reverse shells? Untuk reverse shells ya yang nanti akan menerima koneksinya itu adalah netcat ya. Tadi NC yang kita pakai -lvnp itu netcat. Submit. Oke, selanjutnya adalah bind shell. Nah, kalau misalkan ini itu sebaliknya ya. Bind shell itu sebaliknya dari reverse shells. Jadi nanti akan membuka si portnya untuk mendengarkan. Tadi kan netcatnya kita jalankan di kita ya. Jadi si targetnya yang membuat koneksi ke kita. Nah, kita sekarang akan membuat target kita itu membuka netcatnya. Jadi kita bisa menjalankan atau membuat koneksi ke target mesin kita. Ini berjalan jika memang si target mesin kita itu tidak diizinkan untuk melakukan outbound connection ya. Jadi tidak diizinkan untuk membuat koneksi keluar. Nah, kita bisa bikin atau lakukan koneksi ke dalam gitu ya. Sebaliknya dari reverse shells tadi. Nah, ini adalah di sintaksnya ya. Seperti tadi sama ini meremove ya pipe file. Ini untuk membuat pipe filenya. Cat lagi ya. Kita tampilkan si pipe filenya di bash. Sama seperti sebelumnya ya. Si error dan outputnya di output ke hasil yang sama. Pipe ke. Nah, ini bedanya ya di sini. Kalau bind shell itu netcat -l artinya listening. Kita membuka port kita untuk mendengarkan koneksi nanti dari penyerangnya ya. Atau dari kita. Jadi kita buka si port yang ada di targetnya. Gitu. Kalau misalkan tadi kan kita jalankan netcatnya di komputer kita. Sekarang kita buka di target mesin kita. Sama ini seperti sebelumnya ke pipe file lagi nanti akan siklus lagi ya. Jadi kita bisa menjalankan perintah dan eksekusi di target mesinnya. Seperti itu. Jadi bedanya itu aja. Di mana si netcatnya dan koneksinya dijalankan dari target ke kita kah atau dari kita ke target kah gitu. Kalau misalkan dari target ke kita itu pakai reverse shells, kalau misalkan dari kita ke target pakai bind shell. Nah, ini kita melakukan koneksi ya ke targetnya. Dengan netcat juga sama, untuk N itu sama, untuk numerik kita jangan jalankan DNS lookup, untuk V itu untuk verbose yang menampilkan detail dan target IP-nya berapa ya, target mesinnya, dan ini portnya berapa. Dan portnya harus sama ya, harus benar. Jadi ini dibukanya di port berapa nih, dan kita akan connect-nya juga ke port berapa harus sesuai. Dan ini ketika kita sukses ya melakukan koneksinya. Nah, kita jalankan melakukan koneksi, lalu ini sudah sukses masuk ke target. Oke, kita ke pertanyaan, apa tipe shells yang membuka port spesifik di target untuk mendapatkan koneksi dari penyerang? Itu adalah bind shell ya, berbeda dengan reverse shells di mana targetnya yang melakukan koneksi ke kita. Nomor port mana yang membutuhkan akses root atau privilege permission? Oke, tadi ada ya, mungkin saya tidak bahas. Nah, di sini ports yang di bawah 1024 itu butuh elevated privilege ya. Jadi di sini kita bisa lihat menggunakan port 8080 ya atau 8080 karena di bawah itu, di bawah 1024 itu membutuhkan root atau privilege escalation ya gitu. Jadi kita untuk menghindari itu kita ambil port yang di atasnya, di atas 1024. Oke, ini adalah 1024 ya, 1024. Kita submit. Nah, selanjutnya shell listeners. Kan tadi kita sudah menggunakan netcat terus ya, tapi ada beberapa tipe listener atau mungkin pengembangan netcat juga yang bisa kalian gunakan ya. Variasi-variasinya ada RL wrap. Nah, ini menyediakan editing keyboard dan history. Jadi kita bisa gunakan ya si arrow keys kita untuk history dan text editor sepertinya ya. Selanjutnya ada ncat. Nah, ini beda ya netcat dengan ncat. Kalau ini dari nmap project ya. Kalau yang ncat ini menambahkan fitur ekstra yaitu enkripsi dengan SSL. Nah, contohnya seperti ini kita bisa menambahkan dengan SSL dengan dash SSL. Terus ada socket. Ini memungkinkan kita untuk membuat koneksi antara dua socket di dua host yang berbeda ya. Oke, kita
lanjut aja karena kemungkinan kalian juga akan lebih banyaknya menggunakan Netcat ya. Tools jaringan fleksibel mana yang memungkinkan kamu untuk menciptakan koneksi soket antara dua sumber data? Itu adalah ini ya, yang soket. Kita tulis soket. Submit. Command line mana yang memberikan readline style editing dan perintah history yang meningkatkan interaksi ya di shell listener. Itu tadi ya yang awal kalau nggak salah apa namanya? Ini RL wrap ya. Oke, kita copy paste dan enter. Apa versi yang ditingkatkan atau diimprove dari Netcat yang didistribusikan oleh Nmap Project yang memberikan fitur SSL. Itu adalah tadi Ncat ya. Ncat bisa menggunakan fitur SSL dengan dash SSL. Oke, kita lanjut ke task ke-6, shell payloads. Nah, di sini banyak kode-kode yang akan sedikit membingungkan ya, tapi konsepnya sama ya, seperti tadi kita belajar tentang reverse shells, bind shells, dan sebagainya ya. Cuman sintaksnya aja yang beda. Ada bash, PHP untuk menjalankan shell PHP, ada juga Python, dan yang lain-lain ya, shells yang lain-lain tergantung tujuan kalian. Kita coba baca sekilas aja ya, dan untuk sintaksnya kalian bisa copy paste dari sini sih, karena sederhana, kalian bisa tinggal ganti IP-nya aja dan sebagainya, karena konsepnya kalian sudah tahu seperti apa ya alurnya tadi. Yang beberapa reverse shells-nya ya, payload-nya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, itu kan seperti directory ya, atau file gitu ya, menunjukkan directory, tapi sebenarnya itu proses ya. Jadi untuk /dev TCP itu menggunakan TCP, IP-nya kemana, dan ini adalah portnya. Sebenarnya ini bukan directory, tapi ini adalah koneksi. Jadi ini mendirect input dan outputnya ke koneksi ini. Jadi yang direct ini, redirect dan end itu adalah standar output dan standar errornya ya, diarahkan ke koneksi ini. Ada juga ini bash readline reverse shell. Nah, kalau misalnya ini membuat file descriptor. Nah, jadi di sini exec untuk membuat descriptor 5 ya. Jadi untuk membaca dan menulis. Jadi untuk input output, nah ini tanda panah ke kiri kanan, ini input outputnya akan diarahkan ke koneksi ini. Dimana ini adalah IP-nya kita ya sebagai penyerang dan port number-nya. Dan nanti akan di cat ya seperti biasa, concatenate ditampilkan di file tersebut. Lalu di pipe akan dibaca ya si line-nya. Kalau misalkan di mesin kita atau di mesin penyerang itu nulis apa, akan dibaca si line-nya dan akan dilakukan eksekusi. Seperti kalian lihat ini ada simbol dollar line-nya, jadi si barisnya akan dieksekusi. Misalnya line-nya adalah ls, nanti ini akan jadi dollar $ls ya, nanti akan dijalankan. Dan si standar errornya akan diarahkan ke file tersebut ya, yang tadi si file deskriptornya, dan ini juga outputnya, ini untuk standar output ya, jadi satunya tidak ditulis, standar output itu akan diarahkan juga sama ke file deskriptor tadi, seperti tadi ya, sama. Jadi untuk perintah-perintah ini beda sintaks tapi maksudnya sama ya. Jadi untuk membuat sebuah siklus input dan output, yaitu kita bisa input perintahnya di kita, di mesin kita, nanti outputnya juga akan ditampilkan ke kita gitu. Kita bikin input apa lagi, nanti akan masuk ke file di target, lalu dieksekusi di shell-nya, lalu outputnya akan dikirimkan ke kita juga. Itu ya, itu adalah inti dari beberapa perintah-perintah ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada yang PHP, kalian bisa ganti-ganti aja si IP-nya dan juga si port number-nya ya di sini. PHP, ada juga Python, kalian mau buka Python bisa, kita ganti aja nih rhost-nya atau remote host-nya, berarti kita ya remote-nya, rport-nya berapa dan sebagainya ya. Ini agak panjang dan rumit dan sebagainya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri. Ada telnet, AUK atau AWK mungkin. Ada busybox dan sebagainya. Nah, kalau misalkan busybox itu biasanya ada di sistem-sistem yang nggak terlalu besar gitu ya, kapasitas processingnya. Misalkan di IoT dan sebagainya. Kalau misalkan IoT kan tidak punya memori atau mungkin kemampuan processing yang besar untuk kita masukkan mungkin shell Python atau shell PHP dan sebagainya. Jadi ini bisa pakai busybox gitu yang memang kapasitasnya kecil. Oke, modul Python apa yang umumnya digunakan untuk mengatur perintah shells dan membuat koneksi reverse shells di dalam asesmen keamanan? Oh, kita lihat di Python yang suka dipakai untuk asesmen keamanan yang mana. Oke, di sini sebenarnya nggak dijelaskan ya, tapi yang digunakan biasanya untuk security assessment adalah ini subprocess ya, si Python ini reverse untuk subprocess. Tapi tidak dijelaskan di sini ya, kalian bisa googling aja. Kalau misalkan emang jawabannya nggak ada di sini. Ini subprocess.
proses. Oke. Apa metode payload shells dalam bahasa scripting umum yang menggunakan exec, shell exec, system pass-through atau poppen. Nah, ini jadi agak di skip ya sama saya, itu adalah PHP ya. Seperti yang kalian lihat di sini bedanya dikit-dikit ya. Kalau ini exec, nih si sintaksnya ini shell exec, ini system, ini pass-through, dan ini poppen gitu. Tapi sisanya sama ya si sintaksnya. Jadi itu adalah PHP ya. PHP. Oke. Bahasa scripting mana yang bisa menggunakan reverse shells dengan mengekspor variabel environment-nya dan membuat koneksi socket. Nah, kalian bisa lihat di sini ini untuk exporting ya environment variables-nya. Jadi bisa mengekspor si variabel-variabel yang sudah ditentukannya itu apa gitu ya. Itu bisa diekspor gitu. Jadi yang dimaksud adalah si Python ini yang mengekspor si environment-nya dan membuat socket ya. Nih, socket nih. Gitu. Jadi ini adalah socket connection nih, S-connect. Oke, itu adalah Python. Entah kalau misalnya kalian mau dalami ya si kode-kode ini atau sintaksnya seperti apa, kalian bisa copy aja dan minta ChatGPT mungkin untuk menjelaskan ya ke kalian seperti apa sih kodenya, bisa di breakdown. Saya tidak akan dalami karena di sini juga sebenarnya tidak didalami ya. Mungkin ini bukan maksud dari roomnya sendiri untuk mendalami sintaks-sintaksnya, hanya ingin menunjukkan ke kalian bahwa payloads-nya itu ada yang Bash, ada yang PHP, ada yang Python, dan ada beberapa juga variasinya dari PHP bisa pakai yang mana, Python bisa pakai yang mana, Bash bisa pakai yang mana gitu. Ini untuk menunjukkan variasi aja mungkin. Karena si sintaksnya kita bisa copy aja semua ini dan bisa kita jalankan sendiri. Jadi nggak usah mendalami si sintaksnya. Oke, kita ke tugas ketujuh, web shell. Nah, ini. Jadi ini adalah script yang ditulis dalam bahasa yang disupport oleh si web servernya web. Jadi bisa dieksekusi oleh si web servernya. Jadi biasanya adalah file yang mengandung kodenya ya, kode yang mengeksekusi perintahnya. Ini bisa ditulis dalam bahasa PHP, ASP, JSP, dan bahkan CGI script. Tapi biasanya sih PHP ya yang umumnya, dan untuk CTF juga umumnya sih pakai PHP. Ini salah satu PHP web shell seperti ini ya si scriptnya. Kita bisa lihat ini adalah script PHP ya, yang ditulis di sini penandanya adalah PHP, dan ini akan mengecek ya nilai dari CMD-nya atau command-nya itu apa nilainya. Ini akan menjalankan di sistem si perintah tersebut nilainya ya. Jadi si CMD ini bisa kita ganti dengan perintah-perintahnya kita, ls dan sebagainya. Nah, si script ini bisa kita save dengan PHP extension ya. Jadi si ekstensinya itu PHP, misalnya dengan ini shells.php gitu. Itu untuk si filenya. Lalu kita bisa upload ke web server. Nah, hal ini dimungkinkan jika si web servernya itu mempunyai kerentanan seperti ini ya, unrestricted file upload, jadi bisa ngupload apa aja ke web servernya, file inclusion, bisa masukin file apa aja, dan command injection gitu ya, dan beberapa kerentanan lainnya yang memungkinkan kita untuk mengupload file ke web server gitu, jika tidak disaring sama si web servernya. Nah, kalian bisa akses ya melalui URL seperti ini. Misalnya ini adalah domainnya victim.com ya, jadi bisa apa aja. Kita contohkan aja victim.com, dan kita bisa lihat di directory uploads, dan kita bisa akses si file yang tadi kita upload. Nama filenya apa? Misalkan ini shell.php, dan kita bisa tentukan nilai dari si CMD-nya nih yang di sini. Kan ini mengecek ya nilai si CMD-nya apa, dan akan menjalankan di sistem si perintah CMD-nya. Kita bisa spesifikkan nih seperti ini, dijalankan UMI. Jadi nanti di sistem servernya itu akan menjalankan perintah UMI. Ini beberapa web shells yang tersedia ya secara online. Ini fungsionalitasnya lebih banyak dan juga untuk menghindari deteksi ya. Ini beberapa web shells-nya, ada Pony Shell. Ini untuk remote command execution ya, untuk mengeksekusi perintah dari jarak jauh. Ada ini, ada apa ini ya dibacanya ini? B374K, apa yang beta. Ada file management dan juga eksekusi perintah juga sama. Ada C99 shell. Ini juga web shell PHP ya, dan kalian bisa lihat sendiri tampilannya jadi lebih menarik ya. Ada graphical interface-nya sedikit. Kalian bisa lihat lebih banyak lagi tentang web shells di sini ya, kalian bisa kunjungi. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja. Apa tipe kerentanan yang memungkinkan penyerang itu untuk mengupload script jahat disebabkan oleh kegagalan untuk mengatur tipe file? Itu adalah tadi ya di atas tadi, itu adalah unrestricted file uploads. Jadi kalau misalkan ada form atau ada tempat untuk mengupload sesuatu di webnya, itu harus ditentukan. Kalau misalkan pengen gambar ya harus formatnya gambar aja. Itu jangan sampai ada form yang untuk mengupload file apa, si pengguna itu mengupload file dengan ekstensi yang lain atau format yang lain. Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus atur formatnya yang diupload ke sini itu harus apa.
Dan nanti si web servernya akan memperlakukan si file tersebut juga sebagai apa? Jadi sebagai image kah, sebagai apa? Jadi kodenya tidak akan dieksekusi. Tapi jika punya kerentanan unrestricted file upload, itu tidak akan dicek ya file type-nya itu seperti apa. Oke, kita ke pertanyaan kedua, apa script jahat yang diupload ke web aplikasi yang rentan untuk mendapatkan akses? Itu adalah ini ya, web shell. Shell. Oke, submit. Tugas ke-8, praktikal. Nah, sekarang kita akan mencoba ya untuk menjalankan mesinnya dan praktek. Ini mesinnya sepertinya beda seperti yang kita jalankan di awal ya. Kita terminate aja dulu yang di awal. Oke, kita mulai lagi mesin yang ini. Coba kita mulai mesinnya. Sepertinya sama ya. Jadi ada IP-nya juga. Ya, Bapak. Dan kita akan membuka attack box ya untuk melakukan eksploitasi atau koneksi. Kita mulai attack box kita dan kita buka di full screen ya. Ini split view saja. Ini adalah landing page-nya di sini. Ini rentan untuk comment injection katanya, dan ini rentan untuk unrestricted file upload katanya. Oke, nanti kita bisa coba ya satu-satu sesuai dengan kerentanannya. Kita lihat apakah attack mesin sudah berjalan. Oke, kita tunggu dulu ya sampai attack mesin dan si target mesinnya berjalan. Oh, target mesin sudah berjalan. Di sini si target IP address-nya ini sudah ada ya. Target IP-nya. Jadi kalian bisa buka browser dan kunjungi aja si IP address dan port number-nya segini di sini. Oke, ini sudah berjalan si mesinnya. Kita akan coba buka browser ya. Buka browsernya untuk mengunjungi ini si landing page-nya dulu ya. Kita lihat. Oke, kita paste aja di sini IP address dan port number-nya visit. Oke, ini dia si web page-nya ya. Kita akan menggunakan reverse atau bind shell dan web shell nantinya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini kita lihat dulu nih misinya seperti apa. Gunakan reverse atau bind shell dan kita exploit ya si kerentanan comment injection ini untuk mendapatkan shell. Apa isi dari flag yang disimpan di slash directory? Berarti ini di home-nya ya, hanya slash saja, berarti ada di home-nya. Oke, kita buka reverse atau bind shell ini. Nah, ini adalah form untuk kita masukkan input ya, jadi kita bisa masukkan input di sini. Sebelum itu kita harus setup dulu ya si netcat-nya untuk kita mendengarkan atau menerima koneksi. Jadi kita akan menggunakan reverse shell aja ya. Kita gunakan reverse shell. Oke, di sini kita bisa tulis netcat, L untuk listening, P untuk P untuk verbose, N untuk numeric ya. Nanti akan diperlihatkan IP address-nya kita connect ke mana. LVN P untuk port number, dan kita akan gunakan seperti biasa 4444. Oke, kita coba bentar. Oke, dan kita sudah listening ya netcat-nya di 4444 ya, ingat-ingat. Kita akan copy syntax untuk reverse shell seperti ini ya. Kita copy saja dan kita input di sini karena ini rentan akan comment injection katanya, dan kita bisa edit di sini. Attacker IP-nya adalah ini seperti yang bisa kalian lihat di sini, 10.201.971. betul gitu. Oke, betul ya. Kita masukkan IP-nya 10.201.971. Oke ya. Selanjutnya port number-nya harus sama ya. Port number-nya 4444. Oke, sudah kita edit si perintahnya, kita coba enter dan masukkan ya. Kita coba lihat di netcat-nya apakah menerima koneksi. Ya, kita menerima koneksi ya. Kita sudah menerima koneksi dan kita coba print working directory. Kita sekarang ada di mana? Oh, kita ada di var www html ya. Kayaknya itu sudah di home ya. Kita coba cd slash. Oke, kita print working directory lagi. Oke, kita sudah ada di sini di home-nya ya. Kita bisa ls dan ada flag.txt ya. Kalian bisa lihat di sini flag.txt. Kita bisa cat. Jadi ini sebenarnya kita sudah masuk ya ke sistemnya ya. Dan connect cat flag. Aduh, kenapa nih? Kita tulis manual aja flag.txt. Oke, kita lihat, dan ini adalah flag-nya ya yang pertama. Mudah saja. Jadi seperti itu ya. Kita bikin netcat-nya dulu listening. Oh, ini Ctrl C langsung keluar ya koneksinya. Oh, kita ke sini, kita paste ya jawabannya di sini. Vertical task, lalu paste. Sederhana ya. Jadi penggunaan kode-kode atau sintaks-sintaks perintah juga yang sebelumnya kalian bisa tinggal copy paste dan ganti-ganti. Tetapi memang sebaiknya kalian perlu pelajari lebih dalam lagi ya sintaksnya secara lebih detail breakdown-nya. Kita akan menggunakan web shell untuk mengeksploit ini kerentanan unrestricted file upload yang baru saja kita bahas. Jadi kita bisa mengupload apa aja itu ke situ. Dan kita akan mendapatkan shell ya seperti sebelumnya. Apa isi dari flag yang disimpan di directory home ya seperti tadi. Oke, di sini kita akan ini keluarin aja. Kita ke web shell. Nah, di sini kita akan bikin dulu file PHP-nya ya. Jadi kita bikin file PHP-nya dulu di terminal aja lah. Kita hapus, kita nano
kita namain shell.php aja ya, biar sama kayak tadi contohnya. Nah, di sini kita bisa copy aja kode isi web shell tadi nih. Nah, ini kan contohnya ya. Kita copy, jadi bisa tentuin ini komennya apa ya. Kita bisa dibaca komennya apa dan jalankan di sistem si komennya. Oke, kita paste di sini, paste, lalu Ctrl O untuk save, lalu Ctrl X untuk exit. Oke ya, kita ls sudah ada shell.php nih, sudah ada shell.php. Lalu kita setting lagi si netcatnya ya untuk mendengarkan koneksi LVNP seperti tadi. Port numbernya sama aja 4444. Kenapa? Karena kalau misalnya di bawah 124 itu harus pakai root dan bla 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 sebagainya ya. Pakai 4444. Terus udah ya, kita coba listening aja. Oke, kita sudah set up. Lalu nah di sini kan ada untuk mengupload ya. Kita bisa upload di sini di browse, lalu kita masukkan di mana tadi ya? Di root mungkin. Oke, ini ada ya shell.php. Gitu, kita bisa open shell.php, kita upload. Ini harusnya CV tapi kita uploadnya ini ya, PHP gitu. Itu karena ini tidak dilihat ya, tidak disanitasi si file type-nya apa. Oke, ini sudah diupload ya. The file shell.php has been uploaded. Kita bisa akses seperti ini contohnya di mana nih contohnya? Loh, kok nggak ada? Nah, ini ya, di sini. Seperti ini, kita bisa akses di uploads, mungkin directory uploads, dan ada shell.php, dan kita bisa jalankan perintahnya. Gitu, seperti whoami dan sebagainya. Kita coba copy aja ya. Copy. Nah, di sini kita bisa masukkan nih. Paste. Nah, kita coba whoami. Enter. Kita coba perintah yang lebih spesifik aja ya. Langsung ke jawabannya. Kita lihat. Mana tadi pertanyaannya? Ah, di sini. Jadi ada flag ya. Di sini. Di directory home. Jadi kita nggak usah tentuin lagi ya direktorinya ada di mana sih lokasi si flagnya karena ada di root. Oke, kita coba ganti. Coba dengan ls. Nah, ls ada ya shell.php. Oke, apakah ada? Kita coba add flag.txt. Tidak ada ya. Oke, mungkin kita perlu tambahkan ini dulu. Kan kita perlu tambahkan si lokasinya ya. Kalau misalkan di sini sih di uploads ya. Karena ini ada di directory uploads nih. Saya ada di directory upload sekarang. Ini kalau misalkan saya perintahkan print working directory, coba. Nah, ini lokasi saya ya di uploads. Makanya tidak ada si flag.txt tadi. Kita coba nggak usah pindah ya. Kita langsung cat aja. Tapi kita tentuin lokasi si flag.txt-nya. Kita cat slash ya untuk folder root. Kita flag.txt. Itu karena kan di sini dibilang si directory-nya yaitu ini ya. Si flag-nya ada di sini. Entah namanya flag.txt atau entah namanya flag2.txt karena ini kan pertanyaan kedua. Tapi kita coba aja dulu flag.txt. Kita enter dan ada ya. Ini nama filenya memang flag.txt. Itu bisa kita copy flagnya dan paste di sini. Kita paste di sini dan submit. Oke, ini kalau misalkan kita ls dulu, apakah bisa ya? Kita misalkan cd dulu atau ls slash. Nah, ini ya, kalian bisa lihat sendiri di directory ini rootnya itu ada berbagai macam file dan directory ya, dan salah satunya adalah flag.txt gitu. Jadi kalian bisa ls dulu gitu. Kalau misalkan saya tadi kan langsung concatenate ya. Seperti itu. Jadi sederhana ya, tapi ini baru dasarin aja dan si websitenya juga memang rentan. Oke, kita ke tugas 9. Untuk mesin-mesinnya kita langsung matiin aja teman-teman karena kita sudah tidak butuh lagi untuk prakteknya. Kita matikan terminate. Oke, nah jadi kalian sudah belajar ya tentang reverse shell, itu konsepnya seperti apa, itu dari target ke kita ya. Kalau bind shells itu dari kita ke target, web shells juga untuk menjalankan perintah di web server kita sudah jalankan ya. Kita juga sudah praktek tadi. Oke, kalau misalkan masih ada yang belum jelas dan pengen ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga untuk mendapatkan konten-konten dengan materi-materi yang bermanfaat lainnya dan share juga ke teman-teman kalian agar kalian sama-sama belajar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.